Film dibuka dengan menampilkan pemberitaan di televisi bahwa seorang dokter sedang diwawancarai soal keberhasilannya mengubah virus campak menjadi virus gripin yang sangat berguna dan mampu mengobati berbagai penyakit berat, contohnya kanker. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan suasana kota New York yang kini sangat sepi seperti kota mati tanpa ada tanda-tanda manusia. Kemudian kita berfokus pada seseorang yang masih tersisa bernama Robert. Ia sedang melaju kencang mengendarai mobil sport bersama anjingnya bernama Sam. Kemudian muncul sekawanan rusa yang berlarian hingga membuatnya kaget. Dengan cepat, Robert memacu mobilnya karena ia memang sedang mencari hewan buruan. Karena jalan tak bisa lagi diakses dengan mobil, Robert berjalan kaki untuk mendekati salah satu rusa. Namun tiba-tiba rusa itu disergap seekor singa betina dan tak lama muncul singa jantan beserta anaknya. Robert pun kemudian mengalah dan membiarkannya memangsa rusa itu. Melihat alarm jamnya yang menunjukkan waktu telah sore, Robert pun pergi dan bergegas pulang ke rumahnya. Robert tinggal seorang diri hanya dengan Sam. Ia makan sambil menonton rekaman TV beberapa tahun lalu dan kelistrikan di rumahnya pun berasal dari generator. Sewaktu menjelang malam, Robert menutup rapat semua jendela dan pintu-pintu di rumahnya dengan tirai besi. Mundur ke awal yang menjadi penyebab kota ini sepi. Dulu Robert adalah seorang kolonel khusus bagian ahli virus. Pada suatu malam, Robert menjemput istri dan anaknya untuk pergi dari kota New York karena para militer akan segera mengisolasi kota akibat virus yang dibuat untuk obat justru bermutasi yang dapat merubah manusia menjadi makhluk yang ganas. Penyebarannya pun begitu cepat melalui udara. Dan Robert sendiri akan tetap tinggal di kota untuk bereksperimen menemukan penawar dari virus gripin ini. Sesampainya di pinggir kota, keadaan sangat kacau balau. Kepanikan dan ketakutan melanda karena orang-orang ingin segera meninggalkan kota. Namun tentara ditugaskan untuk menutup dan memindai orang satu persatu. Hanya yang tak terinfeksi yang diperbolehkan lewat. Robert dan keluarganya dinyatakan tak terinfeksi, kemudian mereka pun berpisah. Sang anak menitipkan anjing kesayangannya pada Robert untuk menemani hari-harinya. Itulah Sam yang selalu bersama Robert di awal film. Di saat yang sama, sebuah pesawat tempur membombardir seluruh jembatan untuk melockdown total kota New York. Di kejauhan, orang-orang yang terinfeksi mulai menyerang satu helikopter lain dan membuat heli itu menghantam heli yang ditumpangi anak istri Robert. Kembali di masa sekarang, Robert bangun dari tidurnya, berolahraga seperti biasa, lalu ia masuk ke ruang bawah tanah di rumahnya. Di sana terdapat sebuah laboratorium yang menjadi tempatnya bereksperimen menciptakan obat penawar untuk virus gripin. Ia lalu melihat perkembangan berbagai senyawa uji coba yang telah disuntikan pada tikus-tikus yang terinfeksi. Sebagian besar masih menunjukkan respon agresif, kecuali satu tikus yang menunjukkan gejala pembaikan. Aggression response. Slight pupil constriction 6. Next candidate. Kemudian Robert keluar rumah untuk melakukan rutinitas kesehariannya. Pertama, ia menuju ke toko DVD dan mengobrol dengan para boneka manekin. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya Robert sangat kesepian dan kewarasannya seakan terganggu, di mana ia bertegur sapa dengan para boneka manekin dan berbicara pada mereka. Morning, Hank. Midway through the G's. Hey, who's the girl? Never mind. Hey, I'll see you in the morning. Robert juga mengumpulkan persediaan seperti makanan, minuman, pakaian, obat, dan lainnya dengan mendatangi rumah-rumah di seluruh kota setiap harinya. Dalam upayanya mencari manusia lain yang tersisa di muka bumi, Robert menyiarkan rekamannya di seluruh frekuensi radio setiap hari bahwa ia selalu menunggu di pelabuhan setiap tengah hari berharap jika ada orang lain di luaran sana yang juga masih selamat untuk bergabung dengannya. Di saat mereka tengah bermain golf di atas pesawat tempur di kapal, Sam, anjingnya, mengetahui ada seekor rusa berkeliaran di jalan.
Kemudian Robert dan Sam segera memburunya. Namun Rusia itu masuk ke dalam gedung yang gelap gulita, yang membuat Sam juga ikut masuk mengejarnya. Sontak hal itu membuat Robert panik, dan dengan terpaksa ia harus masuk ke dalam untuk mencari Sam. Dengan hati-hati Robert mencari keberadaan Sam, entah apa yang ditakutkannya. Lalu ia mendapati rusa yang dikejarnya telah mati tergeletak. Dan ternyata di tempat itu ada sebuah koloni Darkseekers atau manusia yang terinfeksi virus Gripin. Hingga Robert akhirnya menemukan Sam yang sedang sembunyi ketakutan. Dan tiba-tiba, para Darkseekers rupanya sangat sensitif dengan matahari atau sinar ultraviolet, hingga membuat tubuhnya langsung kepanasan dan mati. Dari sini kita tahu jika Robert adalah orang yang tak bisa terinfeksi dari paparan virus di udara ataupun kontak langsung. Entah bagaimana ia bisa kebal dari virus ini. Sedangkan Sam, ia masih bisa terinfeksi jika terkena kontak langsung. Kemudian Robert mencoba membuat perangkap dan menangkap salah satu Darkseekers sebagai bahan uji coba, dan menggunakan darahnya sendiri sebagai umpan. Tak butuh waktu lama, ia berhasil menangkap satu Darkseekers. Sesampainya di lab, Robert langsung melakukan penelitian pada subjek yang seorang wanita berusia sekitar 20 tahun, dan ia juga memiliki tato kupu-kupu di tubuhnya. Lalu ia menyuntikkan serum atau vaksin yang telah berhasil diuji cobakan pada tikus. Hasil tes menunjukkan perbaikan dari nafas yang mulai menurun, tekanan darah dan suhu organ yang juga menurun. Tetapi tiba-tiba makhluk itu memberontak dan tak bertahan dari serum yang diberikan, sehingga percobaan ini pun gagal. Setiap hal atau apapun yang berkaitan dengan virus Gripin ini, Robert selalu membuat sebuah video rekaman, di mana pada tes hari ini Robert masih gagal memindahkan kekebalan dirinya pada objek manusia yang terinfeksi. Dan ia juga melaporkan catatan perilaku seorang Darkseekers yang mulai berani memaparkan dirinya di bawah sinar matahari, mengabaikan naluri pertahanan dasar mereka, entah apa yang menjadi penyebab dari hal itu. Keesokan harinya, Robert menjalani hari-hari seperti biasa, yaitu berburu, menunggu di pelabuhan, dan memancing di kolam. Namun ketika sore hari saat ia sedang perjalanan pulang, ia dikejutkan dengan boneka manekin dari toko DVD yang tiba-tiba ada di jalan. Robert menghampiri manekin itu dan heran, bingung, sekaligus marah kenapa bisa ia ada di sana. Robert pun langsung menembaki boneka itu dengan senjata api dan kemudian ia mendekat untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba, ya, sebuah perangkap telah menjeratnya, hingga Robert pingsan karena kepalanya sempat terbentur. Sampai kini ia telah sadar dan hari akan beranjak malam. Dengan segera Robert melepaskan ikatan di kakinya. Namun sayang, pisau itu malah menancap di paha saat ia jatuh, hingga membuatnya menjerit kesakitan. Ketika Robert sedang merangkak menuju mobil karena sinar matahari akan segera sirna, sebuah gonggongan terdengar dari dalam gedung yang ada di depannya. Lalu muncullah seorang Darkseekers yang melepaskan anjing-anjing ganas untuk menyerang Robert. No! No! Let's go! Dari kejadian itu, Sam terkena gigitan dari anjing-anjing beringas yang membuatnya tergeletak lemas. Dengan cepat, Robert segera membawanya ke lab untuk menyuntikkan serum penawarnya. Namun sangat disayangkan, Sam telah berubah menjadi makhluk Darkseekers. Dengan berat hati, Robert harus mengakhiri hidup teman satu-satunya dengan mencekik lehernya sampai tewas.
Kini Robert benar-benar sendiri dilanda kesedihan dan kesepian setelah anjing kesayangannya mati. Hingga pada malam hari ia berniat mengakhiri hidup dengan berkendara keluar untuk melampiaskan kemarahannya dan menabrak para Darkseekers. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Robert pun kewalahan sampai mobilnya dibuat terbalik dan ia tak bisa apa-apa lagi. Kemudian di saat pemimpin koloni akan melahap kepala Robert, muncul sebuah cahaya terang yang sontak membuat makhluk itu pergi. Rupanya Robert telah diselamatkan seorang wanita tak dikenal yang lalu membawanya pulang. Bangun-bangun ia telah berada di rumahnya bersama seorang wanita yang bernama Anna dan satu anak kecil bernama Ethan. Mereka berasal dari Maryland, salah satu negara bagian di Amerika, dan datang kemari karena mendengar pesan yang selalu Robert siarkan di radio. Dari kemarin mereka telah menunggu sepanjang siang di pelabuhan. Anna berniat mengajak Robert menuju ke tempat koloni manusia yang tersisa di pegunungan kota Vermont. Sebab virus Kripin ini tak mampu bertahan di sana karena suhu yang teramat dingin. Namun Robert yang tak percaya malah marah-marah tidak jelas dengan melemparkan piringnya. Nampaknya ia telah lupa dengan cara bersosial yang baik karena hidup dalam kesendirian dalam waktu yang lama, sehingga ia perlu waktu beberapa saat untuk menenangkan pikirannya. Setelah itu, Robert kembali turun dan berterima kasih pada Anna yang telah menjahit luka di pahanya. Anna lalu bercerita bahwa ia dan Ethan dulu ada di kapal evakuasi bersama manusia lain hingga suatu ketika seorang tentara angkatan laut terinfeksi saat mencari perbekalan di darat dan menulari seluruh manusia di kapal. Hanya mereka berdualah yang kebal dan berhasil bertahan sampai sekarang. Anna kembali mengajak Robert untuk pindah ke kota Vermont besok. Namun Robert enggan karena ia masih sangat berambisi menemukan obat dari virus Kripin dan memperbaiki kekacauan ini. Kemudian ia memperlihatkan perangkap yang menjeratnya tempo hari pada Anna. Robert pun tak habis pikir bagaimana mungkin makhluk-makhluk itu mampu membuatnya. Sedangkan hasil dari penelitiannya selama ini menunjukkan bahwa mereka tak mampu lagi berpikir, membenci, ataupun saling mencintai. Karena fungsi otak mereka yang telah melemah. Ketika mereka bertiga sedang bersantai di kolam, Ethan berkata bahwa ia sedang kedinginan. Kata itu membuat Robert menyadari akan satu hal. Ia pun bergegas kembali menuju lab. Lalu ia mencoba menurunkan suhu tubuh subjek percobaannya agar dapat meningkatkan efek dari vaksin yang disuntikan. Rupanya ini bukan kali pertama Robert melakukan uji coba pada Darkseekers. Telah banyak sekali yang telah ditangkap dan dijadikan bahan uji coba, namun tak dari satupun yang berhasil selamat. Dan seperti biasa ketika malam akan tiba, seluruh pintu dan jendela ditutup rapat dan dilapisi tirai besi. Kemudian tanpa lelah, Anna masih saja merayu Robert untuk ikut dalam perjalanannya ke kota Vermont. Ia mengaku bahwa Tuhanlah yang memberitahunya. Sama seperti saat sesuatu memberitahunya untuk menyalakan radio dan akhirnya Anna bertemu dengan Robert. Anna meyakini bahwa sesuatu tidak ada yang kebetulan. Di saat Robert akan bunuh diri, ia pun datang tepat waktu. Dunia kini lebih tenang. Ia menyarankan agar Robert lebih mendengarkan agar bisa mengetahui rencana Tuhan. Robert yang telah mengalami banyak kejadian pahit di hidupnya pun skeptis. Tak percaya akan adanya Tuhan, lalu kembali marah-marah tak karuan. Namun alangkah paniknya ia ketika ada suara gemuruh dari luar. Dan juga mengetahui fakta bahwa Anna membawanya pulang ketika masih subuh. Sehingga kini para Darkseekers mengetahui rumahnya dan melakukan serangan. Terpaksa ia harus mengaktifkan keamanan darurat yang telah ia persiapkan jika keadaan seperti ini datang. Ketika sedang mencari Anna, Robert melihat bahwa jendela rumahnya telah berhasil dibobol. Dan secara mengagetkan, seekor Darkseekers menyerangnya dengan membabi buta.
Ternyata Anna dan Ethan sedang bersembunyi dari satu makhluk yang sedang membuat sebuah lubang di atap agar seluruh koloninya bisa masuk. Dan di tengah ketegangan di antara mereka, tak sengaja Ethan bersuara hingga membuat makhluk itu sadar. Dengan cepat, Robert meraih sebuah pistol untuk menembaki kepala makhluk itu sampai mati. Namun, gelombang serangan belumlah habis. Nampaknya penyerangan itu telah terencana dengan matang. Sang pemimpin koloni terlihat sangat-sangat marah dan memerintahkan semua prajuritnya untuk naik dan masuk ke lewat lubang yang berhasil dibuat. Keep on flexing. Dengan segera mereka bertiga menuju ke lab bawah tanah yang menjadi tempat perlindungan terakhir. Anna dan Robert pun terkejut, tak kalah subjek perempuan yang diuji cobakan mengalami pembaikan dan berangsur kembali ke fisik manusia normal. Namun para Darkseekers telah datang dan mendobrak-dobrak kaca pembatas yang membuat Robert kepanikan dibuatnya. Hingga sang pemimpin muncul dengan emosi yang telah meledak-ledak. Berulang kali makhluk itu mencoba menerobos kaca pembatas dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya ia menyerah karena kacanya terlalu tebal dan keras. Kemudian sebuah pesan dilukis di kaca agar Robert tahu apa yang menjadi tujuan dari kemarahannya selama ini. Ternyata lukisan itu berbentuk sebuah kupu-kupu, sama seperti tato yang ada pada Darkseekers wanita yang telah ditangkapnya selama ini. Robert pun memahami pesan itu bahwa mereka masih bisa saling mencintai dan sang pemimpin datang hanya ingin membawa kekasihnya kembali. Kemudian Robert menurunkan senjatanya sebagai isyarat perdamaian, lalu ia melepas semua bius dan menyuntiknya lagi dengan virus agar kondisi subjek kembali ke keadaan sebelumnya untuk dikembalikan. Sorry. Dengan kerendahan hati, Robert meminta maaf pada pemimpin Darkseekers. Makhluk itu pun memahaminya dan kemudian mereka semua pergi atas perintah sang pemimpin. Akhirnya mereka bertiga selamat dari situasi yang menegangkan tersebut. Keesokannya Robert pun meninggalkan kota New York bersama Anna dan Ethan menuju koloni manusia yang tersisa di pegunungan Vermont. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah pada keadaan apapun. Teruslah mencoba dengan sebaik mungkin. Saya Lana pamit undur diri, terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.